Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu ala anbiya sahabati wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kita masih melanjut dari Ihya Ulumuddin tentang keutamaan ilmu pada fadilatu ta'allum, keutamaan belajar. Kemarin sudah kita bahas beberapa hadis tentang belajar itu, ya, tentang keutamaan belajar. Di antaranya hadis terakhir Abu Dzar. Hadis Abu Dzar itu, utur majlis ilmin afdalu min sholati alfi rakaah. Menghadiri majelis ilmu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi marid, dan lebih afdal daripada mengunjungi, bukan sama ya, lebih utama, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada iyadati alfi marid, mengunjungi 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazah, lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah. Wakilah, maka dikatakan, ya Rasulullah, min qiraatil Quran, apakah juga lebih afdal dari membaca Quran ya Rasul, menghadiri majelis ilmu itu? Qala sallallahu, Rasul cuma mengatakan, wahal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi, dan bukankah ya baru bermanfaat Quran itu, atau tidakkah Quran itu bermanfaat kecuali dengan ilmu? Quran itu baru bisa bermanfaat dengan ilmu. Kalau enggak ya cuma baca tok, enggak ngerti. Makanya kita dapati sebagian majlis itu ada pengajian malah baca Quran. Ya afdalnya itu ya ada di majelis ilmu, karena di situ dia tahu apa yang dia baca itu, dia paham artinya di situ. Baca masih bisa di mana, nanti di rumah bisa baca lagi. Di majelis ilmu atau ada ulama di situ, belum tentu dia dapat. Kalau SAW, jadi bukan berarti baca Quran itu jelek, tidak. Tapi mana yang lebih afdol, mana yang lebih prioritas. Ya kan, sholat sunnah apa hadir majelis ilmu ya. Hadir majelis ilmu tadi lebih afdol daripada 1000 sholat sunnah. Sholat sunnah nanti di rumah bisa sholat lagi. Bahkan kalau dia biasa ngerjakan satu sholat sunnah pun bisa dikodok. Sholat sunnah itu duha, umpama dia kelupaan sholat duha, bisa dikodok. Kalau sudah kebiasaan, jangan ya hanu kodok, tidak kebiasaan ya hanu kodok sholat sunnah. Biasa, tidak biasa. Apa yang mau dikodok? Dikodok. Kalau Rasul bersabda, manjahul maut. Siapa yang datang kepada man itu apa al-maut? Apa kematian? Wa yatlubul ilma, hale utawi man iku yatlubul ilma, nyupri sapa man iku ilmu, al-ilma ing ilmu, liuhiya, untuk menghidupkan, supaya ngurip-nguripi sapa man iku bihi kelawan ilmu iku al-islam ing Islam. Fa bainahu, maka antara man wa bainal anbiya, dan antara para nabi, fil jannati, di surga nanti, darajatun wahidah, bedanya cuma 1 derajat dengan para nabi. Amin ya rabbal. Kita, anak kita, orang kita cintai termasuk. Amin. Siapa yang datang kepada kematian, sangat dia menuntut ilmu untuk niatnya menghidupkan dengan ilmu tadi Islam, syariat Islam, untuk yang harus dakwah, minimal dia sebarkan kepada keluarganya, kepada niatnya bagus untuk menghidupkan Islam dengan ilmu tadi, maka antara dia dengan antara para anbiya nanti di surga cuma beda 1 derajat. Wa mal athar, adapun athar, ya disebutkan di athar itu, ini dari para sahabat. Athar itu berarti bekas-bekas dari daunnya Kanjeng Nabi, itu biasanya perkataan sahabat, perkataan tabi'in, biasanya disebut athar bekas karena perkataan mereka biasanya ada cipratan dari sisa-sisa perkataan Kanjeng Nabi. Maka sebut perkataan sahabat itu asar. Faqala Ibnu Abbas, jejak ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban," atau dzuliltu taliban fa'uziztu matluban. Saya terhina dulu dalam keadaan talib mencari ilmu, saya terhina dalam mencari ilmu. Lalu saya dimuliakan sekarang matluban dengan dicari orang. Dulu saya terhina, ya harus susah payah dalam mencari ilmu, sekarang taliban mencari, sekarang saya matluban, saya dicari. Uziztu, saya dimuliakan dengan dicari orang karena ilmunya. Kadzalika qala Ibnu Mulaika. Ibnu Abbas itu begitu, Abdullah bin Abbas itu antri orang yang mau belajar mulai dari setelah subuh. Ya, muridnya ada yang tukang panggil. Siapa yang mau belajar ilmu lughah, bahasa? Datang orang. Belajar bahasa. Selesai, siapa yang mau belajar Quran? Datang rombongan. Sampai siang. Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas ini, alhamdulillah saya ziarah kemarin waktu umrah ke makam Abdullah bin Abbas ini di Taif. Jadi beliau waktu gonjang-ganjing fitnah itu, beliau lari pindah. Terakhir beliau ingin menyepi di Taif, di situ beliau mengamalkan ilmu. Di situ dibangun masjid
Abdullah bin Abbas oleh Bani Abbasiyah dulu zamannya Imam Ghazali. Setelah Ghazali dibangun Masjid Abdullah bin Abbas. Sampai sekarang masjidnya masih ada, makamnya di situ. Abdullah bin Abbas plus makam syuhada Taif waktu mengepung Taif di perang Hunain waktu itu. Setelah perang Hunain mengepung Taif, ada beberapa yang gugur di situ, dimakamkan di dekat masjid itu juga. Sayang makamnya ditutup jelas. Masjidnya dijadikan objek wisata kayak wisata religi. Ada terminalnya dan di Taif ada. Bahkan jadikan wisata. Cuma wisatanya nggak mungkin mereka mau ke kuburan, sarkup. Nggak mungkin jadi sarkup. Pasti mereka ke masjidnya, bukan ke kuburannya. Nggak mau. Syirik katanya. Ada di Taif. Makamnya Abdullah bin Abbas. Terus begitu sampai siang yang menuntut ilmu itu. Maka saya dicari orang. Maka tadi kalau Ibnu Mulaikah. Begitu juga Ibnu Mulaikah berkata rahimahullah, seorang tabi'in. Ma ra'aitu mithla Ibnu Abbas. Saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aitahu apabila kau melihat Abdullah bin Abbas, ra'aita hasanana wajhan. Kau melihat orang yang paling bagus wajahnya. Wa idza takallama apabila bicara Abdullah bin Abbas, fa'arabun nas lisanan, maka dia adalah Arab, paling fasihnya manusia lesannya, paling jelasnya manusia lesannya. Wa idza afta apabila berfatwa Abdullah bin Abbas, fa'aktsarun nasi ilman, maka beliau adalah paling banyaknya manusia ilmunya. Wala Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan rahimahullah, ajibtu liman lam yatlubil ilmah. Saya heran kepada orang yang tidak mencari siapa mantu akan ilmu. Kaifa tad'uhu nafsu ila makrumatin. Bagaimana jiwanya itu tad'uhu menyeru dia, menyeru man. Bagaimana menyeru hu akan man, siapa nafsu, siapa jiwanya man ila makrumatin, kepada kemuliaan. Saya heran kepada orang yang tidak mencari ilmu, bagaimana jiwanya itu menyeru dia, mendorong dia kepada kemuliaan. Lawang dia tidak menuntut ilmu, mendapat kemuliaan dari mana? Saya heran. Orang mengharap kemuliaan tapi tidak menuntut ilmu. Kalau ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, inilah arhamu rijalan karahmati li ahli rajulain. Sesungguhnya saya la arhamu, saya tidak mengasihani orang seperti kasihannya saya kepada ahadi rajulain, kepada salah satu di antara dua orang. Rajulin yatlubul ilma wa la yafham, seorang yang mencari ilmu dan dia tidak paham. Kasihan. Wa rajulin yafhamu wa la yatlubu, ada orang dikasih paham sama Allah, cerdas, tapi tidak mencari ilmu. Saya kasihan. Kata sebagian ulama. Saya tidak kasihan seperti kasihannya saya pada salah satu dari dua orang. Kepada dua orang ini. Orang cari ilmu tapi tidak paham. Orang dikasih paham tapi tidak cari ilmu. Dikasih cerdas tapi tidak cari ilmu. Kalau Abu Darda Rajul mengatakan, la'an ata'alam mas'alatan ahabu ilayya min qiyami lailatin. Sungguh saya sungguh saya mempelajari satu masalah dari ilmu, lebih saya sukai daripada qiyami lailatin, saya sukai daripada bangun satu malam. Mempelajari satu masalah itu lebih saya sukai daripada bangun satu malam. Qala aidan al-alim wal muta'allim syari'ul khair. Berkata Abu Darda juga, orang alim dan orang yang belajar, orang yang mengajar dan orang yang belajar, syarikani, dua-duanya berkongsi dalam kebaikan. Tidak mungkin ada orang yang mengajar kecuali ada yang belajar. Tidak mungkin ada yang belajar kecuali ada yang mengajar. Dua-duanya berkongsi dalam kebaikan. Makanya nanti disebutkan di adabnya pengajar, nanti disebutkan di adabul alim, itu dia tidak boleh merasa berjasa kepada dengan mengajarkan ilmu. So seandainya tidak ada yang mau belajar, dia mau ngajar siapa? Secara etika guru itu tidak boleh merasa dia berjasa. Kemudian ya walaupun secara etika juga murid itu harus mengatakan bahwa itu jasa gurunya. Tapi secara etika guru dia tidak boleh merasa itu. Nah, siapa yang mau belajar sama dia kalau ada orang yang mau belajar? Dia mau ngajar siapa kan gitu? Adanya dia mengajar kan ada yang belajar. Syarikan dua-duanya berkongsi dalam kebaikan. Wasairun nasi hamajun. Seluruh manusia itu hamaj. Hamajun itu yang tidak ada manfaatnya. Ya, seluruh manusia itu muspro, tidak ada manfaatnya. La khairu fihim, tidak ada kebaikan pada mereka kecuali orang yang alim atau muta'alim. Atau mencintai mereka, ini yang manfaat. Lainnya itu hamajun, tidak bermanfaat. Nauzubillah. Waqala aidan, berkata juga Abu Darda, kun aliman au muta'aliman au mustamian wala takuni rabi fatali. Jadilah kau orang yang berilmu, au mengajar, au muta'aliman atau orang yang belajar, menuntut ilmu, au mustamian atau yang ketiga orang yang mustami, ya, bukan alim, bukan muta'alim, tapi dia sekedar mendengar orang yang alim dan muta'alim. Orang yang belajar mengajar dia dengar saja, ya, ngaji kuping. Ya.
Wala takuni robe, jangan jadi keempat. Yang keempat sudah dah belajar, dah mengajar, dah dengar. Dalam riwayat yang lain, atau muhibban, tidak mendengar tapi cinta sama 3 orang ini. Cinta sama orang yang mengajar, cinta pada orang yang belajar, cinta pada orang yang mendengar, menyimak. Au muhibban, yang keempat. Wala takunil khamis, dalam riwayat yang lain, jangan kau jadi yang kelima fatahalik sehingga kau binasa. Sudah dah mengajar, dah belajar, sudah tidak dengarkan, tidak cinta juga. A'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala. Jadi bukanlah pengajar, bukanlah orang yang belajar, bukan orang yang mendengar, jadi orang yang bukan-bukan. Jadi orang yang bukan-bukan. Atau berkata, majlisu dzikrin, majelis zikir itu yukafir, bisa mengkafaroh. Majelis zikir itu maksudnya Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan majelis zikir itu seperti dikutip di Kifayatul Akhyar, majelis zikir itu adalah majelis halal wal haram, itu majelis zikir. Ya, majelis ilmu maksudnya. Walaupun ada yang menafsirkan itu zikir secara umum, baik ilmu maupun zikrullah, maupun zikrul ilm maupun zikrullah, mengingat-ingat akan ilmu atau mengingat Allah. Ada yang mengatakan umum, tapi ada yang mengatakan khususnya zikir itu majlisul halal wal haram. Itu mengkafaroh 70 majelis. Bisa mengkafaroh efek dari 70 majelis min majalisil lahwi, daripada majelis lahu, majelis kelalaian. Majelis itu dalam bahasa Arab itu umum ya. Orang duduk-duduk di baduk itu majelis secara bahasa Arab ya. Orang sini kan di bahasa Indonesia majelis permusyawaratan. Nah, itu kan seolah-olah mulia majelis itu. Padahal majelis dalam bahasa Arab itu duduk-duduk. Baduk itu ya majelis. Majelis. Nah, kalau kita bilang majelis, enggak, sebetulnya majelis juga secara bahasa yang fasih. Majelis itu yang tidak. Sebenarnya majelis. Jadi majelis itu umum. Makanya doa kafaratul majelis, subhanakum bihamdika, itu harusnya dibaca oleh orang-orang, bukan majelis yang baik ya, bukan majelis yang baik itu insya Allah isinya baik. Justru lebih perlu doa subhanakallahumma bihamdika itu kafaratul majelis dibaca sama orang yang duduk-duduk itu harusnya. Ini tidak pengajian, mari kita membaca doa kafaratul majelis subhanakallahumma. Ya boleh, tidak dilarang, bagus. Cuma lebih perlu orang-orang yang duduk-duduk itu. Jangan dikira itu tidak perlu baca subhanakallahumma bihamdika. Itu lebih perlu. Ada macam-macam dia omongkan di situ. Jadi majelis zikir, majelis ilmu itu mengkafarah 70 majelis dari majelis lahu, majelis yang lalai, majelis kelalaian. 70 itu dikafarah efeknya dengan satu majelis, dinetralisir oleh satu majelis ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Mautu alfi abidin qaimil lail shaimin nahar." Matinya 1000 orang ahli ibadah yang qaimil lail, suka bangun malam, shaimin nahar, suka puasa di siang hari, ahwanu, lebih enteng daripada mauti akilin basirin, daripada meninggalnya seorang yang cerdas, yang berakal, yang basir, yang memiliki kepandaian, kecerdasan, ya, basir, yang memiliki pengetahuan yang dalam, bihalalillah, dengan halalnya Allah, wa harami, dan haramnya Allah. Jadi meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, bangun malam, suka puasa siang hari, itu lebih enteng daripada matinya satu orang alim yang mengerti tentang halalnya Allah dan haramnya Allah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, thalabul ilmi afdal minan nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada nafilah, amal sunnah. Daripada amalan sunnah, baik soal sunnah atau yang lain. Jelas, kalau sudah lebih baik dari soal sunnah, karena sunnah itu fardunya paling afdalnya fardu, salat itu fardunya paling afdalnya fardu, sunnahnya paling afdalnya sunnah. Kalah sedekah sunnah, paling afdalnya puasa. Ibadah sunnah adalah sholat sunnah. Paling afdolnya ibadah fardu adalah sholat fardu. Sholat itu. Qala Ibnu Abdul Hakim, itu pun dikatakan menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, salah satu murid Imam Syafi'i, itu mengatakan kuntu inda Malik. Dia asalnya mazhabnya Maliki, pernah belajar Syafi'i. Ibnu Abdul Hakam ini waktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, orang Mesir tertarik sama Imam Syafi'i, pernah pindah mazhab Syafi'i. Tapi karena ada suatu hal, kemudian dia balik lagi ke mazhabnya Maliki. Khawatir ini Syafi'i kalau lama-lama di Mesir, mazhab Malik bisa hilang katanya dia. Bahaya ini. Ada fanatik pada gurunya Imam Malik. Pernah belajar ke Imam Syafi'i, Ibnu Abdul Hakam. Sampai konon wallahu alam ada cerita-cerita yang enggak mungkin lah kata Ibnu. Sampai ada yang mengatakan konon ada yang mendoakan ulama itu Imam Syafi'i supaya ndang mati cepat. Karena habis mazhab Maliki di Mesir. Karena kecerdasan Imam Syafi'i. Karena kan mazhab Syafi'i itu mengumpulkan antara dalil dengan rasional, dikumpulkan. Imam Abu Hanifah lebih condong ke aklani, sedangkan Imam Malik lebih condong ke hadis. Imam Syafi'i mengumpulkan dua-duanya.
Ibnu Abdul Hakam rahimahullah berkata, kuntu inda Malik. Saya dulu pernah duduk di sisi Imam Malik. Aqra alil ilm. Saya membaca ilmu kepada Imam Malik. Pada khala zuhur, masuk waktu zuhur. Fajama'atul kutuba li usalliyah, maka saya kumpulkan kitab-kitab saya untuk saya sholat. Faqala ya hadza, maka berkata Imam Malik kepada Ibnu Abdul Hakam, wahai ini orang, wahai fulan, maladikum ta ilaihi, sesuatu yang kau berdiri kepadanya. Ma itu tidak ya. Tidaklah alladikum ta, tidaklah sesuatu yang kau kumta ilaih, yang kau akan berdiri kepadanya itu sholat zuhur ini, tidaklah itu lebih afdol, bi afdola mimma kunta fihi, daripada apa yang kau sekarang berada padanya itu belajar. Sholat zuhur itu yang sekarang mau cepat-cepat kau sholat zuhur itu tidak lebih afdol daripada apa yang kau sekarang berada padanya itu belajar ilmu. Idza shahati niyah, asal niatnya benar. Asal niat menuntut ilmunya benar. Itu padahal mazhab Imam Malik itu tidak keluar dari Madinah. Berarti maksudnya sholat di Masjid Nabawi. Itu tidak lebih afdal daripada kau. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anal ghudwa ilal ilmi laysa bijihad faqad naqasa fi ra'yi aqli. Siapa yang memandang, kata Abu Darda, bahwasanya hudu, bahwasanya berpagi-pagi kepada ilmu itu bukan jihad, berarti dia sudah kurang akalnya. Berarti dia sudah kurang akalnya. Allahu a'lam bishawab. Qadilatut ta'lim. Amal ayat sampai. Bukannya sudah itu belum ya? Kayaknya kayak sudah itu. Qul yunzirukum idza raja'u ilaihim. Ya wis, sampai situlah.